Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Adegita Susilawati dengan NIM 41824107. Saya dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenal Islam dan prinsip dasar keilmuan. Kemudian yang pertama, pengertian ilmu dalam Islam adalah mencakup segala pengetahuan yang bermanfaat untuk memahami alam semesta, manusia, dan hubungan keduanya dengan Sang Pencipta. Kemudian dalam ruang lingkup ilmu meliputi berbagai bidang termasuk ilmu agama, ilmu alam, ilmu sosial, dan juga berbagai cabang ilmu lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada sumber-sumber utama dalam keilmuan Islam. Ada 4. Yang pertama dalam Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga akal, dan yang keempat pengalaman. Nah, yang pertama dalam Al-Quran yaitu yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi sumber utama pengetahuan tentang segala hal. Kemudian dalam hadis yaitu perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW melengkapi dan menjelaskan Al-Quran. Yang ketiga ada akal, yaitu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk berpikir, menalar, dan menemukan berbagai pengetahuan. Kemudian dari pengalaman, yaitu pengalaman empiris menjadi sumber pengetahuan yang valid dipadukan dengan akal dan wahyu. Selanjutnya yaitu ada tujuan menuntut ilmu pengetahuan dalam Islam. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan dengan cara menjadi orang yang lebih baik dan memahami kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan cara membangun masyarakat sejahtera, yaitu ilmu digunakan untuk memecahkan masalah dan membangun kemajuan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada mengembangkan potensi diri, yaitu menjadi pribadi yang berilmu dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar keilmuan dalam Islam dalam kehidupan modern. Yang pertama, mencari kebenaran, yaitu ilmu harus didasarkan pada kebenaran dan kejujuran. Yang kedua ada etika dan moral, yaitu ilmu harus digunakan untuk kebaikan dan menghindari hal-hal merugikan. Yang ketiga ada keseimbangan, yaitu menyeimbangkan antara akal, wahyu, dunia, dan akhirat. Yang keempat yaitu inovasi dan kreativitas, itu mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan umat manusia. Selanjutnya ada peranan akal dan wahyu dalam proses belajar. Yang pertama yaitu wahyu sebagai sumber kebenaran mutlak. Wahyu menjadi pedoman dan batasan dalam menuntut ilmu. Yang kedua ada akal. Akal berfungsi untuk memahami, menalar, dan mengaplikasikan ilmu sesuai dengan wahyu. Kemudian yang ketiga ada integrasi, yaitu keseimbangan antara akal dan wahyu menghasilkan ilmu yang bermanfaat dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada etika dan tanggung jawab ilmuwan muslim. Yang pertama ada amanah. Amanah memanfaatkan ilmu untuk kebaikan dan menghindari penyimpangan. Yang kedua ada ilmu yang bermanfaat, yaitu mencari ilmu yang bermanfaat bagi diri dan orang lain. Kemudian yang ketiga ada toleransi dan kemanusiaan, yaitu bersikap toleran dan menghormati perbedaan pendapat. Kemudian kesimpulannya yaitu Islam memandang ilmu sebagai hal yang sangat penting dan mendorong setiap muslim untuk menuntut ilmu. Keilmuan dalam Islam memiliki prinsip-prinsip dasar yang mengajarkan kita untuk mencari kebenaran, berakhlak mulia, dan menggunakan ilmu untuk kebaikan. Kemudian melalui pemahaman yang benar tentang Islam dan prinsip keilmuan dasar, kita dapat menjadi pribadi yang berilmu dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.